dan durhaka. Manusia keji dan durhaka dari Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Ayo mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Katakan amin. Ya, siapa manusia keji dan durhaka di situ? Manusia yang mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya menyangkal Allah. Amin. Mengaku mengenal Allah, mengaku mengenal Tuhan, tapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Ya. Ini saat ini Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Kalau kita tanya orang Kristen semua pasti berkata kenal Yesus, kenal Tuhan, kenal. Tapi dari perilakunya enggak menggambarkan. Ya. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak seperti itu. Haleluya. Semua perilaku kita menggambarkan bahwa kita benar-benar mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Pengenalan kita akan Allah, akan Tuhan tidak boleh sebatas pengakuan. Harus kita buktikan lewat perbuatan kita, yaitu perbuatan yang tidak menyangkal Dia. Harus terbukti. Tidak boleh hanya sekedar ngomongan, tidak boleh hanya sekedar pembicaraan. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Ya. Nah, bagaimana itu perbuatan yang menyangkal Allah? Ini penting bagi kita saat ini. Bagaimana itu perbuatan yang menyangkal Allah, yaitu perbuatan yang tidak sesuai kebenaran. Bagaimana itu perbuatan yang menyangkal Allah, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mari kita lihat di ayat 13 sampai dengan 15-nya. Ayat 13 sampai dengan 15. Nah, di sini ya satu orang dibaca yang keras. Kesaksian itu benar. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum manusia yang berpaling dari kebenarannya. Tetapi bagi orang najis Dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, kita fokus di ayat 14-nya. Di akhir dikatakan berpaling dari kebenaran. Nah, itulah maksudnya perbuatan tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Tidak sesuai dengan kebenaran karena berpaling. Haleluya. Nah, perbuatan yaitu tindakan atau kelakuan. Ya. Nah, kebenaran yaitu firman. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Ya, apa dikatakan di sana? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Katakan amin. Amin. Jadi segala atau semua firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Jadi perbuatan tidak sesuai kebenaran adalah tindakan atau kelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Amin. Amin. Ya. Kalau tindakan saudara dan saya, lakuan saudara dan saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Saudara dan saya adalah manusia keji dan durhaka. Banyak orang merasa enggak manusia keji, tidak manusia durhaka. Jadi jangan kita menilai keji dan durhaka itu misalnya melawan orang tua, tidak menghormati orang tua, dan sebagainya. Begitu perilaku kita dan tindakan kita tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai kebenaran Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, kita manusia keji dan durhaka. Jadi pemahaman kita akan kekejian dan kedurhakaan itu jangan terlalu dangkal. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Ya. Sedikit memang mungkin nggak enak ya dalam hati ya. Nggak enak. Ya. Tapi bagi orang-orang yang mencintai firman pengajaran itu enak. Amin. Amin. Enak enggak? Ya, kalau orang lain kan pasti bilang kan khotbah apa itu kok ngomong-ngomong keji durhaka. Emang dia sudah benar. Ya kan? Bisanya dikatakan apa kok menghakimi? Ya. Padahal firman harus menghakimi. Ya, firman harus menghakimi. Kalau firman Tuhan yang saudara dengar tidak menghakimi, itu bahaya loh. Amin. Amin. Ya, berbagi saudara dengan gembala saudara di sini dengan firman pengajaran menghajar, menghakimi kesalahan saudara. Karena dia sedang menggiring saudara ke surga. Ya. Jadi kita nggak perlu bangga dengan khotbah-khotbah yang tidak mau menghakimi dosa dengan firman. Dengan khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga, membahagiakan hati kita, tidak. Ya, itu mencelakai kita. Dia sedang menuntun kita kepada maut. Amin saudaraku. Amin. Jadi dalam bertindak, berperilaku tidak bisa sesuka hati kita. Tidak bisa semaunya kita. Amin. Amin. Bilang dulu jangan suka-suka mobil. Jangan suka-suka. Iya kan? Iya, harus sesuai firman Tuhan. Ya, harus. Kadang-kadang sangat memprihatinkan. Ada banyak orang merasa rohani, bicara-bicara Tuhan dan sebagainya, status rohani. Ya. Tapi tindakannya, perbuatannya sama sekali gak sesuai suka-sukanya. Ya. Suka-sukanya. Kalaupun dia baca firman, kalaupun dia posting-posting firman, kalaupun dia bicara-bicara firman, bukan karena dia di dalam firman itu. Haleluya. Haleluya. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangannya, kejelekan-kejelekannya. Ya. Saya berharap kita yang ada di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya sekarang kan sering kita terjebak ya, kelihatan rohani, ya, kelihatan seperti cinta Tuhan, ya. Tapi tindakan aneh-aneh. Termasuk dalam penggembalaan ini. Gembalaan kita nggak boleh suka-suka. Amin. Amin. Itu rusak. Itu karena jemaatnya sesuka hati. Di bawah tongkat gembala. Padahal itu aturan Tuhan. Itu hukumnya tuh. Saudara harus di bawah tongkat gembala. Amin. Ya. Siap di bawah tongkat gembala? Amin. 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 Ya. Tahu tongkat gembala ya? Tongkat gembala itu bicara otoritas. Seorang gembala. Otoritas atau kekuasaan kewenangan yang sah untuk memerintah domba. Memerintah saudara sebagai jemaat yang disebut domba. Menegakkan hukum bagi domba dan hak yang sah bagi gembala untuk membuat keputusan dan mengeluarkan perintah. Jadi bukan si dombanya yang memiliki otoritas. Amin. Amin. Kadang-kadang domba ini kalau otoritasnya nggak diakui, ya ngambek dia. Ya.
marah, sakit hati, merepet. Kalau orang Medan bilang mutung. Cemberut. Ya, nanti dia protes sana sini. Iya kan? Banyak kita gitu kan. Kenapa pindah gereja? Oh, gembala kami nggak bisa dengarkan ngomongan, nggak mau terima masukan. Kok jadi gembala saudara yang saudara? Saudara yang harus mendengarkan gembala. Kalau ini sistem pola ini berjalan dengan baik di dalam gereja, saya percaya gereja nggak ada yang bermasalah. Amin. Nggak akan ada. Ya. Makanya nggak boleh suka. Semua harus sesuai kebenaran. Kebenaran Tuhan itulah hukum. Ya. Makanya kita perlu juga belajar tentang hukum-hukum dalam ibadah, hukum-hukum dalam bait suci. Ya. Supaya kita nggak merasa benar padahal sudah salah, ngotot dalam kesalahannya. Ya. Karena nggak tahu hukum. Ya. Nggak tahu hukum dalam ibadah, nggak tahu hukum dalam bait suci. Ya. Sehingga membuat kita menjadi suka-suka di bait suci. Nah, saya banyak belajar dari kitab Yeskiel tentang hukum-hukum bait suci, tentang hukum-hukum dalam ibadah. Dan itu saya terapkan dalam penggembalaan. Ya. Setelah saya terapkan, apa yang terjadi? Banyak yang berontak. Banyak yang keluar. Dari situ saya ambil kesimpulan, memang manusia sekarang ini susah. Gak mau tunduk kepada hukum Tuhan. Gak mau tunduk kepada hukum. Gak mau. Kita yang selalu Tuhan dengan hukum kita sendiri, dengan aturan kita sendiri. Aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini, aku terus. Lalu kita masih merasa pasti ke surga. Iya kan? Merasa pasti ke Surga. ke surga. Coba kita lihat sebentar bagaimana itu hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Mari kita lihat dalam Yeskiel 44 ayat 14 sampai dengan 16, lalu nanti lompat ke ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Iya. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, Iya. merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Iya, terus 16. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. 24. 24. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Katakan amin. Amin. Iya. Jadi imam yang berhak. Imam di tempat ini? Iya, hambanya. Jadi bukan jemaat. Siap menerima keputusan perintah dari gembala. Jadi bukan gembala yang menerima keputusan dan perintah dari Iya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya. Saudara sebagai umbah, sebagai jemaat harus taat dengan aturan ini. Harus tunduk dengan aturan ini. Karena ini dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Termasuk yang di ayat 24. Jadi jangan ada lagi yang berkata, ketika dengar khotbah yang keras, loh kok menghakimi?
Kan dikatakan di ayat 24, di dalam suatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim. Dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Saudara berhak dihakimi dengan peraturan-peraturan Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan. Amin. Amin. Itu tanggung jawab kami sebagai imam. Itu hak kami sebagai imam. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak ada istilah gini kok menghakimi, kok nyinggung-nyinggung dosa, kok nyindir-nyindir kesalahan. Nggak bisa. Karena memang saudara datang ke tempat ini untuk beribadah dan juga sekaligus supaya dosa kesalahan saudara dihakimi dengan firman. Amin. 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 Iya, harus. Ya. Kalau nggak bisa, tidak benar. Hukum-hukum dunia kita bisa terima. Dengan aturan-aturan dunia kita bisa terima dengan begitu lapang hati. Benar nggak? Iya kan? Demikian juga dengan hukum-hukum nenek moyang kita begitu terima. Dengan hukum-hukum nenek moyang, aturan-aturan nenek moyang. Tapi ketika kita berurusan dengan hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, kok kenapa kita enggak? Bukankah napas saudara dan saya dari Tuhan? Bukankah kehidupanmu dari Tuhan? Bukankah kesehatanmu dari Tuhan? Segala-gala ada dalam hidupmu dari Tuhan. Tapi kenapa banyak orang menolak hukum Tuhan? Haleluya. Haleluya. Iya. Dan bahkan gereja ngaku gerejanya Tuhan, tapi nggak hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Makanya nggak heran dalam gereja itu sering terjadi konflik. Ya. Domba nggak segan-segan memberontak kepada gembala, domba tidak segan-segan menentang gembala. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, sangat mengkhawatirkan gereja sekarang. Kita soal menghormati, menghargai imam, kita masih kalah dengan agama-agama yang lain. Ya, jauh. Sangat jauh. Coba mereka saudara ganggu imamnya, selesai saudara. Coba kalau kita orang Kristen imamnya ganggu, hanya beda organisasi yang lain akan berkata, itu pendeta gereja mana? Gereja Gerakan Pentekosta Patuk Dotong, mampus lah itu katanya. Iya, nggak ada persaudaraan. Saya suatu ketika Ibu pergi satu daerah, baru berbicara, kenalan, saya sering seperti itu. Ketika saya katakan saya hamba Tuhan, tahu nggak jawabannya apa? Jadi kalau Bapak hamba Tuhan, kenapa rupanya? Ngeri nggak? Ngeri, kaget Bapak Ibu. Kalau Bapak hamba Tuhan, kenapa rupanya? Maksud Bapak saya harus mati, harus saya hormati katanya. Saya nggak bilang ibu harus hormati saya. Saya tahu bahwa pekerjaan saya, status saya hamba Tuhan. Coba tadi kalau yang berkenalan coba, saya seorang jenderal. Bu, iya Pak. Tinggal di mana Bapak? Tugas Pak. Istri baru apa Bapak? Iya kan? Iya. Begitu misalnya si jenderal ngasih tahu alamatnya, kayaknya nggak jauh deh dari rumah saya. Dekat kok. Ya. Haleluya. Ya.
dekat. Ya. Begitulah kita sangat menghormat, tapi kalau hamba Tuhan, ngeri. Bukan hanya kurang Pak, ngeri. Ngeri. Padahal kita mengatakan satu gelas air putih saja pun kita beri kepada hamba Tuhan sangat berharga. Ya. Sangat berharga. Gak ada penghormatan itu Bapak Ibu. Bukan kita atau kami ini sebagai hamba Tuhan dalam Kristen ini gila hormat, enggak. Enggak. Tapi itu harus Bapak Ibu. Lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menghormati hamba Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan. Amin. Ya. Hidupnya diangkat Tuhan. Lihat orang-orang yang enggak menghormati hamba Tuhan. Aduh. Ya. Saya juga pernah menangani satu gereja Bapak Ibu. Gembalanya begitu memprihatinkan sampai nangis-nangis Bapak Ibu. Suami istri. Ya. Ditindas sama jemaatnya. Ya. Ngeri. Urusan uang, jemaat yang urus. Gembalanya bilang, tolong dong beri sama kami untuk minyak aja. Setiap bulan. Nggak boleh katanya. Ngeri nggak? Jadi kami ngapain di sini? Berarti Bapak nggak ikhlas katanya. Ini bukan bicara nggak ikhlas, nggak tulus. Saya ingatnya, waduh, Tuhan, begitu ya. Ingat Bapak Ibu, dalam hukum aturan pengelolaan keuangan dalam gereja pun dalam penggembalaan itu ada diatur dalam Alkitab loh. Benar. Mau kita lihat? Ayo, mari kita lihat. Mari kita lihat. Yeskiel 43:27. Yeskiel 43:27, ya. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Iya. Mau saudara Tuhan berkenan kepada persembahan saudara? Biarkan imammu yang mengelolanya. Ya. Biarkan imammu yang mengolahnya. Bukan kita jemaat yang mengolahnya. Karena saya miris melihat gereja jemaat. Hanya kas kita. Berapa kas kita? Hanya dibikin uang itu. Sangat banyak gereja rusak karena itu. Hanya masalah mempertanyakan berapa kas, berapa keluar. Berarti saudara enggak ikhlas. Korban saudara tidak berkenan bagi, dan saudara pun juga enggak berkenan bagi Tuhan. Amin. Ya. Ini harus kita pahami. Karena ngeri loh, sebenarnya kekristenan itu ngeri Bapak Ibu. Kalau bagi kita paham ya, kebenaran ya. Siapa bilang enak jadi Kristen? Ya, kalau ada yang bilang enak jadi Kristen, sesat kau bilang. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mencela-mencela, enggak. Tuhan kita itu bukan Tuhan gampangan. Yesus itu bukan gampangan. Dia bukan murahan. Jadi jangan sepelekan dia. Amin. 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 Kalau saudara salah, selesai. Jangan bawa kasih karunia untuk menutupi kesalahan kita, membela kesalahan kita. Sekarang kan zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia, tapi kalau saudara nggak tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, selesai. Jangan sampai kita ditetapkan atau ditentukan untuk dibinasakan, jangan Bapak Ibu. Ada orang-orang
itu ditentukan untuk binasa loh. Ya. Benar. Yohanes 17 ayat 12. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Iya. Aku telah menjaga mereka, Iya. dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, Selain? daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Iya. Ada ini yang ditentukan untuk binasa ini, jangan sampai saudara dan saya. Biarkan itu orang lain. Amin. Jangan saudara. Bilang dulu di sampingmu, jangan sampai kita. Jangan sampai kita. Iya kan? Sampai kita ya ngapain lagi kita beribadah kan? Lagi kita ngomong-ngomong Tuhan, mengenal Tuhan. Toh udah ditentukan kita. Tapi masalahnya kan orang nggak merasa itu. Asal percaya selamat. Ya selamat itu. Sehingga sudah terekam dalam memori kita. Dan akhirnya itu menciptakan pola pikir, mindset, paradigma tentang kekristenan begitu Yesus nggak pernah mempromosikan dirinya gampangan, tidak. Ya. Jadi jangan, makanya heran juga ada banyak Kristen memperbudak Tuhan, memperhamba Tuhan, betul. Iya. Diperhamba Bapak Ibu, sikit-sikit minta, minta aja terus, minta terus. Itu kan memperhamba. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan, anakku mau begini, begitu. Seperti itu. Ya. Padahal kita mengatakan kita yang harus jadi hamba bagi Tuhan. Semua demi apa? Kepuasan hawa daging. Kita nggak segan-segan budak dia. Ya. Kita merasa tidak memperbu. Jadi hati-hati kita di situ Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita orangnya, jangan sampai kita orangnya yang ditentukan untuk binasa itu. Ya. Jadi Kristen itu berakal sedikit lah. Haleluya. Ngikut Kristus itu berakal sedikit. Jangan seperti, maaf nih, Alkitab katakan apa? Jangan sama seperti binatang yang tidak berakal kita ini. Ya kan itu kata Alkitab kan dalam Yudas ya 10 dan 12. Ayo, Yudas 1. Yudas 1 ayat 10, nanti 12, yuk. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Terus Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu dia. Terus Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. iya. Salam. Shalom. Iya. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Coba berapa banyak sekarang orang Kristen yang suka menghujat Tuhan. Tidak segan-segan menghujat Tuhan. Tidak segan-segan menghujat Roh Kudus yang adalah Tuhan. Itu bahasa roh. Setan itu. Apa itu lawatan katanya kok guling-guling. Tahu kebenaran. Lalu pakai ayat pula itu. Tertib katanya. Memang Rasul Paulus menyampaikan itu.
Tapi kita juga nggak boleh hanya pegang satu ayat. Kita lihat ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain, bagaimana sih manifestasi Tuhan itu atau Roh Kudus itu. Memang ada kalanya dia tertib pada saat pahami. Namanya kekuatan. Saya tertib ketika ada kelepasan. Coba di mana ayatnya itu? Ini harus paham kita ya tentang kelepasan. Ya. Ya, bacakan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Iya. sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan Untuk membawa kelepasan baginya. Hanya huruf kecil. Ya, Itu kepada saudara dan saya. bagi kita. Ketika Tuhan lawat, Roh lawat, ada yang dia mau lakukan. Apa itu? Melepaskan saudara dari Amin. segala ikatan-ikatan, dari Amin. segala belenggu-belenggu. Dan Amin. ketika itu terjadi, ada manifestasi. Amin. Nggak mungkin orang dilepaskan. Nggak mungkin. Saudara melepaskan orang yang terikat. Coba ikat satu orang. Lalu suruh satu orang membuka. Nggak mungkin yang diikat itu ketika saudara lepaskan gini aja dia. Enggak, dia bilang pasti gini. Ini tarik nih, tarik katanya. Ada manifestasi. Yesus selama di bumi, dia melawat orang-orang, melepaskan yang terikat, terbelenggu, kuasa kegelapan, manifestasi. Ada yang guling-guling. Lalu kenapa fakta Alkitab itu disangkali? Bahkan kalau kita belajar bagaimana Saul waktu bertemu dengan nabi-nabi yang sedang kepenuhan, lalu Saul ikut kepenuhan. Semalam-malam Saul telanjang. Andai kata itu terjadi, masuk sih. Haleluya. Haleluya. Terjadi. Ya. Maksudnya supaya cara pandang kita memahami pengenalan akan Tuhan itu jangan begitulah dangkalnya. Ya, terlalu dangkal, terlalu bodoh. Ya. Jadi kalau mengaku mengenal Tuhan, buktikan dari perbuatan. Ya. Harus kita buktikan. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Jangan sampai kita jadi manusia keji dan durhaka. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Ya. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang Dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Ya. Jadi saudara dan saya tidak hanya menjadi akan tetapi saudara dan saya akan mengalami ketidakberuntungan dalam hidup ketika kita tidak hidup dalam hukum peraturan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Ya. Makanya harusnya sebenarnya Kristen itu sebenarnya nggak usah lagi sebenarnya mengeluh ya. Sebenarnya, Pak, kami bangkrut.
Pak, kami begini. Pak, anakku begitu. Kalau kita benar-benar di dalam hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan itu, pasti beruntung. Amin. Gak mungkin bun, gak mungkin bun. Jadi kita yang dulu di sampingnya, pantasan buntung kita terus. Alat buntung. Haleluya. Iya. Jadi jangan ada lagi yang buntung pulang dari sini. Pulang dari sini besok dan seterusnya selalu beruntung. Amin. Apapun yang dikerjakan beruntung. Amin. Bisnismu beruntung. Enggak rugi. Amin. Amin saudaraku. Amin. Karena hidup dalam peraturan hukum-hukum Tuhan. Ya, bangun bisnis jangan pakai hukum dunia. Jangan pakai hukum paranormal. Pakai hukum Tuhan. Haleluya. Pakai hukum Tuhan. Lengkok dalam Alkitab. Salah satu hukumnya apa? Ya janganlah lupa. Ya, setiap bulan berapa hasilnya? Sisihkan. Ya. Tanggung jawab kita ingat. Itu hukumnya. Supaya diberkah. Menabur. Jangan lupa. Jangan hanya menuai. Oh kita ini maunya hanya maunya menuai tanpa menabur kan. Makanya saya bilang minta-minta aja sama Tuhan. Maunya menuai. Ya. Begitu kita bicara menabur, hamba Tuhan bicara menabur, udah nggak tertarik. Oh, udah tahu aku maksudnya itu. Udah ngerti aku. Udah mulai bicara uang itu. Begitulah semua pendeta ini katanya. Salahkannya pendeta. Iya kan? Iya. Hukum-hukum itu mengajari kita supaya kita jangan manusia serakah. Supaya kita jangan hanya menjadi orang yang hanya meminta tapi tidak mau memberi. Amin saudaraku. Amin. Iya. Masih ada yang berat? Haleluya. Iya. Iya. Kami sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu. Mau saudara taat kepada hukum itu mau tidak, kami hamba Tuhan ini nggak mau tahu, yang penting kami ajarkan. Ya. Kalau masalah hidup kami Tuhan jamin kok. Amin. Ya, seperti kata gembalanya semalam. Ya, kami udah berapa tahun melakukan rehab gratis. Ya. Jemaat kami sedikit. Nggak banyak kok Bapak Ibu. Jadi kalau di total setiap bulan persembahan itu sampai bulan. Untuk estate pun nggak sanggup karena kami belum WIP dan sebagainya. Tapi mampu. Iya. Mampu Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan terlalu inilah. Kadang-kadang saya melihat jemaat ini kan kadang-kadang terlalu sombong. Ya. Oh, kalau aku nggak ada lagi di situ, tutup itu. Iya kan? Kalau aku nggak ada lagi di situ, mampus itu Zero Bintang itu. Itu kita sedang menjengkali tuh, menjengkal. Kadang-kadang harus kalau ada pasien, kami harus keluarkan uang sekian juta per bulan. Orang bingung itu uangnya dari mana Pak? Karena jemaat kami nggak ada yang kaya. Benar. Semua orang-orang yang perlu ditolong. Makan juga susah. Ya, karena ada yang ini kerja buru-buru semua kan, ada yang petani. Petani itu kan pas panen aja mereka punya uang. Itu pun kalau hasil panennya bagus. Kalau nggak bagus, yang kita dengar apa? Keluhan. Ya, nggak ada yang kaya Bapak Ibu. Ya. Nggak ada. Tapi semua Tuhan cukupkan. Ini lagi kami bikin program lagi sama istri saya untuk buat program anak asuh. Ya. Kita harus ikan kok.
Kalau jemaat nggak mau, Tuhan nggak bakalan tinggal diam. Amin. Haleluya. Saudara nggak mau juga mendukung pelayan di sini misalnya, Tuhan dukung kok. Tuhan nggak mungkin diam. Amin. 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 Mungkin Bapak Ibu. Ya. Kita jangan dengan statement-statement masa lalu dari nenek moyang kita. Misalnya kalau kami orang Batak, ay mangat do puno soniula, matetek do hebing sial langit. Itu kan termenset. Artinya kalau nggak kerja nggak mungkin ada uang. Kalau nggak kerja nggak mungkin makan. Nggak mungkin ada nasi di Mejikom. Apa yang tidak mungkin? Kan kata Alkitab. Mungkin bagi Tuhan. Ya. Suatu ketika pernah ada pasien Bapak Ibu. Sekaligus datang 2. Jadi kalau kami merawat orang sakit itu, kalau 2 yang datang, yang ditanggung jadi 4. Ini saya bukan mau promosi ya. Ini kesaksian, maksudnya supaya iman saudara itu, oh begini rupanya ya, gitu. Jadi 4. Karena setiap satu pasien harus ada yang mendampingi. Untuk memandikan atau terjadi sesuatu tengah malam gitu. Karena kami taruh di gereja tempat ibadah seperti ini, kasih tikar. Oke, jadi 4. Ya, datang Bapak Ibu. Sekira masih ada uang. Lalu istri bilang, pasien ini dulu. Aduh, kenapa kau suruh datang pasien? Kenapa? Ya nggak ada lagi uang limper pun. Kaget, nggak ada limper pun, nggak ada. Benar. Yuk, lalu gimana nih? Ya kita doa aja. Doa Bapak Ibu, lipat lutut di kamar. Kami berdoa. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu. Ya, ada yang gedor-gedor pintu. Saya buka. Salam Bapak, Ibu-ibu. Salam Bu, ada apa? Saya nggak perlu lama-lama Pak. Saya hanya mau mengantarkan ini. Ada beras, sekian kilo, ada buah-buahan. Lalu ada amplop Bapak Ibu. Ketika saya buka, nilainya wow. Sampai selesai ini kami rehab. Cukup. Bukan jemaat. Kalau jemaat datang antar berkat masih masih biasa. Ini bukan jemaat Bapak Ibu. Bukan jemaat. Bahkan sering seperti itu. Ini power of God. Iya Pak. Pak Rubintang. Iya. Masuk Pak. Nggak usah Pak. Saya hanya ngantar ini. Pulang. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Nah kenapa kami buat itu Bapak Ibu? Karena sebelumnya saya pernah kerja di rehabilitasi narkoba. Ribut di sana. Hati saya nggak kuat Bapak Ibu. Sakit rasanya. Saya melihat jiwa-jiwa itu dibisniskan. Ada yang sekian juta per bulan, ada yang sekian juta per bulan, ada yang sekian juta per bulan. Lalu waktu saya di dalam saya perhatikan, ada yang bayar 2 juta, padahal habis untuk dia dalam sebulan hanya 500.000. Saya bilang waktu itu, kenapa ini dibisniskan? Tahu Bapak Ibu, saya diludahi. Ya, diludahi. Pendeta sok benar kau. Pergi kau. Saya pergi Bapak. Putus kerjasama. Saya lagi di jalan pun tetap dimaki-maki lewat WA. Ya jemaatmu 10-nya. Sok suci kau, sok kudus kau. Keluar kata-kata kotor. Tidak berapa lama hancur Bapak. Dari situ kami belajar. Saya bilang sama istri saya ribut tadi di yayasan. Saya nangis. Kenapa Pak? Saya kasih tahu. Bapak pun pulang, ngapain Bapak kritik itu? Biarin. Wow, hati saya nggak kuat. Akhirnya dengan air mata saya bilang, Ma, ayo kita rehab orang gratis. Dari Tuhan. Ternyata hati itu Tuhan lihat Bapak Ibu. Kami mulai dengan nggak ada uang. Benar nggak ada.
Kami tidak bayar sekian, nggak pernah. Kita tanggung semua makannya. Dan kita nggak pernah kasih makanan satu jenis, Bapak Ibu. Ini kesaksian, mungkin mereka ada yang melihat ini. Jadi istri saya itu masak untuk yang lagi di kami rehab itu nggak pernah satu jenis. Dan itu selalu saya sarankan. Kenapa? Supaya yang sakit ini tetap makan, maksudnya gini. Misalnya kita rehab nih 2 orang. Iya kan? Kita masak ikan nih. Nah rupanya yang satu pingin makan daging. Tidak ada daging, ujung-ujungnya ini nggak makan. Maka akan mengganggu pemulihannya. Itu hikmat, itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi dibuat berjenis-jenis. Jadi nggak pernah pasien itu tidak makan. Begitu mereka lihat makan, dia lihat oh ini yang suka, diambilnya, makan. Haleluya. Iya. Jadi kita harus, hati kita ini harus benar-benar terpanggil untuk jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Amin ya. Haleluya. Ya. Berkati firman Tuhan. Amin ya. Amin. Jadi mari kita buktikan pengenalan kita akan Tuhan lewat perbuatan kita, yaitu perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, hukum-hukum, peraturan Tuhan. Dan kita cintai peraturan itu, kita setia di situ dan harus harga mati. Ya. Kalau ada orang harga mati dengan ajaran nenek moyang, kita harus harga mati dengan ajaran Kristus. Amin. Kadang-kadang terlalu mengerikan ya. Kalau urusan ajaran nenek moyang si sehat kita ho. Potong-potongan janji. Tapi urusan ajaran Tuhan, aturan peraturan Tuhan, orang nggak mau tahu. Haleluya. Iya. Kalau saudara mau buka usaha, lakukanlah sesuai dengan peraturan hukum-hukum Tuhan. Tanya gembalanya. Amin. Amin. Kalau anak saudara mau menikah, tanya gembalanya. Menurut hukum-hukum peraturan Tuhan, menurut adat surga Pak Gembala, bagaimana peraturan pernikahan? Salom. Halo. Iya. Ngerti kan? Kita harus paham. Amin. Kalau anakmu lahir, cucumu lahir, lakukanlah peraturan hukum-hukum Tuhan, supaya si anak itu diberkati Tuhan. Ya. Bersyukur oleh karena terima berkat sesuatu daripada Tuhan. Melakukan ucapan syukur nggak salah, tapi benar-benar ucapan syukur itu, acara itu benar-benar semuanya sesuai dengan hukum dan peraturan Tuhan. Tidak ada hukum lain di dalam. Amin. Oh kalau saya jemaat saya langsung saya bilang oh nggak bisa. Ya. Hukum Tuhan harga mati, peraturan Tuhan harga mati. Ya. Tita Tuhan harga mati. Saya nggak akan tahu, saya nggak akan mau. Saya nggak mau hal-hal yang berurusan dengan Tuhan itu hanya sebatas casing, hanya sebatas supaya dilihat orang bahwa kita bertuhan, betul. Tapi kita nggak. Dan kita terlalu bangga dengan itu. Saya nggak mau melayani yang seperti itu. Biarin kau pindah. Haleluya. Haleluya. Karena mengerikan kalau Tuhan sudah marah, ngeri. Cara kasih. Jangan lagi ngomong-ngomong kasih lah. Kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah murka. Haleluya. Ya. Jangan kita peralat kata kasih itu untuk kita hidup sesuai hati, sebebas mungkin. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Enggak mau bertobat, gimana Tuhan mau mengasihi? Haleluya. Haleluya. Tuhan juga punya standar kok. Tuhan punya aturan main untuk mengasihi orang. Asal mengasihi kok. Ya kita lihat konteks Alkitab. Ayo Yohanes.
Yohanes pasal berapa? Tanya Bapak Ibu, Yohanes 14, ya. Ayo. Ya, Yohanes 14. Jikalau bisa. kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ya, barang siapa ya? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang Dia yang mengasihi mengasihi aku terus. Dan barang siapa mengasihi aku, Iya. ia akan dikasihi oleh Bapakku. Iya, Dan aku pun akan mengasihi dia, iya. dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas. Amin. Jadi Tuhan juga. Maka saya bilang dari tadi Tuhan yang murahan. Kau bergumul-gumul dalam dosa tetap kau bilang Tuhan mengasihiku. Hei. Pedean. Gak mau bertobat. Tuhan mengasihiku. Kau tengok dulu itu pengikutmu itu. Katanya. Ya kan? Yesus bilang. Katanya. Enggak bertobat pun lalat dibilang aku mengasihi. Hati-hati loh. Makanya enggak mau orang Kristen bertobat. Kasih. Mau dikasih Tuhan? Amin. Kasihi Tuhan. Amin. Dari mana saudara tandanya saudara mengasihi Tuhan? Berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Maka kitalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kitalah yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan itu spesial Bapak Ibu. Bahkan sampai mati pun dia spesial. Amin. Betul? Maka dikatakan dalam Mazmur apa berharga di mata? Mazmur berapa? Mazmur 100. Terus 16 ya. Ya, coba. Berharga? Ya, coba Bu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Iya, kematian semua orang yang dikasihinya. Tadi udah tahu kita siapa yang dikasihinya? Yang mengasihi dia. Tandanya dari mana? Berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan. Jadi ketika mati pun dia berharga Bapak Ibu. Amin. Jadi ayat ini kalau saudara ke tempat duka, jangan asal-asal baca ini. Setiap ada orang mati, saudara bacakan ini. Padahal dia yang mati ini nggak mengasihi Tuhan selama hidupnya. Hah? Enak-enaknya saudara, ini kan pemilihan ini ayat ini kan. Kemarin kami KKR saya bacakan ini khotbah saya Bapak Ibu. Melongok semua orang, ada yang sampai berdiri. Hah? Begitu selesai KKR orang-orang bilang, itu si marmata itu. Kali kok banyak itu katanya. Ini kita juga terlalu enak. Asal ada ke tempat duka kan, cari di posting di beranda. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihnya. Dari mana kau tahu dia dikasih Tuhan? Hah? Ya kan? Hidupnya aja nggak bertobat. Selama hidup dia merokok. Nggak hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Nggak hidup dalam peraturan Tuhan. Seenaknya aja kita bilang ketika dia mati berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saya punya jemaat, punya apa bisnis papan bunga. Saya bilang begini, Pak kemari dulu. Saya bilang, ya Pak, boleh kasih masukan enggak? Boleh Pak. Mulai hari ini, kalau ada yang pesan papan bunga tentang berduka, jangan berani kau buat selama jalan ke rumah Bapa di surga. Iya, kok tahu kau kan? Hah? Iya kan? Enak aja selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Enggak usah dulu kita lihat selama dia hidup. Dari perkataan itu juga kita sudah melanggar janji firman. Apa itu?
bahwa penentuan ke surga dan neraka itu nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Kok duluan kita bilang selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Nanti bikin papan bunga jangan ada lagi begitu ya. Iya. Makanya hati-hati dengan perilaku tindakan kita. Harus sesuai kebenaran. Kalau nggak sesuai jangan lakukan. Hanya gara-gara yang penting indah kata-kata itu. Ya, manis kata-kata itu kan. Iya. Dari saudara pun di tempat berduka bikin kata-kata penghiburan, nggak usah lah ngomong sembarangan lah. Kita percaya Bapak ini sudah bersama Bapak di surga. Amin. Haleluya. Jangan lagi ini tentang saya ini. Jangan karena sedikit banyak jian ngomong suka berperilaku bertindak suka. Berbicara sesuai dengan firman. Coba saudara bilang, kiranya Roh Kudus yang menghibur keluarga. Amin, menolong dan menghibur. Itu Bapak Ibu. Nah, ini hanya gara-gara supaya dipuji orang. Pintar kali memang itu kalau bicara di tempat duka. Mantap katanya. Padahal meleset. Bikin Tuhan marah. Jadi jangan terlalu gampang. Siapa yang pernah buat papan bunga gitu? Selamat jalan ke rumah Bapak di surga. Nah, kalau kami orang Batak selalu bilang kan, posdo rohata, opungon nunga di siamundi di Batak. Dalam hatiku isi mana yang adimi foto bayon. Ya, itu tadi kita percaya bahwa Bapak yang meninggal ini sudah di tangan kanan Allah Bapa, sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jangan lagi. Ya, kalau bikin papan bunga, buatlah kata-kata yang sesuai kebenaran. Turut berduka cita bilang, ya, atas meninggalnya Bapak Siadu, titik, udah. Gak usah lah, selamat jalan ke rumah Bapak di surga. Kalau langsungnya kita mati, langsung ke rumah Bapak di surga. Nggak perlu lagi Yesus datang yang kedua kali. Iya kan? Perlu nggak dia datang? Nggak perlu lagi. Orang dia datang kan untuk nanti menghakimi kan. Dibacakan buku kita kehidupan. Ya, dibangkitkan orang-orang yang mati kembali. Nah, jadi jangan kita sangkal ayat itu. Jangan kata-kata kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Kita di tempat ini tidaklah manusia keji dan durhaka lagi, amin. Kita orang-orang yang takut akan Tuhan, amin. Tunduk pada Tuhan, taat sepenuhnya pada Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala.